Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas distribusi normal part yang ke-17. Masih tentang lanjutan contoh soal dari variabel acak terdistribusi normal. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal berikutnya. Jika variabel acak X terdistribusi normal dengan min sama dengan mu dan sigma kuadrat sama dengan 2500 memiliki nilai Px lebih kecil dari 137 sama dengan 67%, tentukan nilai mu. Jadi di sini min-nya tidak diketahui. Dari data-data yang ada, kita disuruh mencari berapa nilai rata-rata atau min-nya. Terus gimana? Ya sudah gini. Dari informasi ini, Px lebih kecil dari 137, kita ubah menjadi Z, menjadi variabel acak baku. Oke, jadi di sini saya salin dulu ya. Jadi Px lebih kecil dari 137 sama dengan 67%, kita jadikan desimal, berarti 0,67. Lalu Px kita ganti dengan Z. Lebih kecil dari tetap ya. Lalu 137 itu kan X kecil. Kita pakai rumus Z sama dengan X min mu per sigma. X-nya berapa? 137. Min mu-nya berapa? Nggak tahu. Justru itu yang ditanyakan. Per sigmanya berapa? Di sini 2500. Ini kan sigma kuadrat. Sigma kuadratnya 2500. Berarti sigmanya ya akar 2500. 50. Berarti ini per 50 sama dengan 0,67. Nah, ini kan masih Z lebih kecil ya. Jadi, kita harus gambar di kurva normal baku. Ini P Z lebih kecil dari suatu nilai itu 0,67. Berarti logikanya nilai itu pasti di kanannya 0. Karena kalau negatif di kirinya 0, peluang kurang dari itu pasti nggak sampai setengah. Ini kan 0,67 lebih dari 0,5. Berarti logikanya nilai dari Z kecil itu di sini. Berapa itu tadi? 137 min mu per 50. Ini kita arsir semuanya. Daerah yang warna merah ini peluangnya 0,67. Nah, di sini di tabel itu kan antara 0 sampai Z. Kalau antara 0 sampai Z cuman ini aja, berarti kan logikanya kita kurangi dengan setengah. Ya kan? Atau gini, daerah warna merah ini kita pecah menjadi dua bagian. Yang pertama Z-nya lebih kecil dari 0, yang kedua Z-nya antara 0 sampai ini. Sampai Z kecil. Jadi di sini ruas kirinya saya ubah menjadi P Z lebih kecil dari 0 plus P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari itu 137 min mu per 50 sama dengan 0,67. P Z lebih kecil dari 0 itu 0,5 plus P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 137 min mu per 50 sama dengan 0,67. 0,5 pindah kanan, jadi nanti min 0,5 ya. Jadi ruas kirinya tinggal P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 137 min mu per 50 sama dengan 0,67 dikurangi 0,5 itu 0,17. Nah, ini kan ruas kirinya sudah bentuk P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari sesuatu. Ini nanti ruas kanannya kita jadikan bentuk yang sama. P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari berapa. Nah, kita lihat 0,17. Kita lihat ini P ya, hati-hati ini bukan Z tapi P. 0,17 kita lihat di sini. Ini ada yang pas, 0,1700. Berarti Z-nya 0,4 sama 0,04. Ditambahkan berarti 0,44. Jadi, kiri kanan sudah bentuk P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari sesuatu. Sesuatu itu tinggal kita sama dengankan. Jadi, 137 min mu per 50 sama dengan 0,44. 50 kita kalikan ke kanan, 137 min mu sama dengan 0,44 kali 50 itu 22. Jadi, mu sama dengan 137 dikurangi 22 berarti ya.
berarti sama dengan 115. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, nilai mu sama dengan 115. Contoh soal berikutnya. Jika variabel acak X terdistribusi normal dengan min sama dengan 90 dan sigma kuadratnya nggak tahu, memiliki nilai Px lebih besar dari 61 sama dengan 87,7%, tentukan nilai P72 lebih kecil dari X lebih kecil dari 100. Nah, sebelum kita jawab ini, kita harus cari tahu dulu sigmanya ini berapa. Karena ingat, dua unsur penting pada variabel acak terdistribusi normal adalah min, sudah tahu ya, atau mu 90, dan simpangan baku atau sigma. Jadi, dari informasi yang ini, Px lebih besar dari 61 sama dengan 87,7% ini, kita cari sigma terlebih dahulu. Baru nanti setelah mu dan sigma sudah lengkap, kita hitung ini. Oke, kita mulai dari yang diketahui. Px lebih besar dari 61 sama dengan 87,7%, kita jadikan desimal berarti 0,877. Nah, lalu di sini kan masih Px lebih besar, kita ubah menjadi Z. Jadi Pz lebih besar. Berarti di sini X kecil 61 itu kita ubah menjadi Z kecil. Berarti X kecil 61 min mu 90 per sigma. Sigmanya nggak tahu. Sama dengan 0,877. Jadi Pz lebih besar dari 61 min 90 itu min 29 per sigma. Sama dengan 0,877. Kita gambar di sini. Min 29 per sigma itu sudah pasti negatif ya. Karena kan sigma pasti positif. Negatif bagi positif pasti negatif. Lagian di sini, Pz lebih besar dari sesuatu sama dengan 0,877, lebih dari setengah. Jadi, sesuatu itu pasti di kirinya 0. Pasti di sini. Oke? Jadi di sini kita buat ini min 29 per sigma. Ini ya. Daerah yang diarsir berarti ini semua. Terus sampai tak terhingga. Ini. Ini adalah 0,877. Oke, nah di sini ini kan nilainya negatif. Jadi kita harus gunakan sifat, kita cerminkan ke kanan ya. Jadi ini min kena min plus ya, jadi 29 per sigma. Nah, terus daerahnya gimana ini? Gini, kita pakai logika. Ini kan yang merah semuanya ini kan 0,877. Gini, daerah warna merah ini bisa kita belah menjadi dua bagian. Yaitu antara min 29 per sigma sampai 0 dan 0 ke kanan. Atau di sini ruas kirinya saya ubah menjadi P mulai min 29 per sigma lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 ditambah PZ lebih besar dari 0 itu sama dengan 0,877. Ini kan. Kita hitung P min 29 per sigma lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 plus PZ lebih besar dari 0 itu 0,5 ya. Sama dengan 0,877. Berarti kalau P min 29 per sigma lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 itu sama dengan 0,877 min 0,5 berarti 0,377. Berarti itu daerah sini sampai sini. Antara min 29 per sigma sama 0. Berarti kita gunakan sifat simetris. Luas daerah yang ini sama dengan luas daerah yang ini. Jadi sama dengan peluang antara 0 sampai 29 per sigma. Jadi di sini ruas kirinya bisa kita ganti. P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 29 per sigma juga sama dengan 0,377. Nah, sudah bentuk P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil sesuatu. Yang ruas kanan kita lihat di tabel. Jadi P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 29 per sigma sama dengan P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari, kita cari 0,377 berarti 0,3770 ya. Berarti ini ada yang pas. Ini 0,3770.
itu Z-nya 1,1 sama 0,06. Berarti 1,16. Tinggal kita sama dengankan. Ini kan sudah sama-sama P0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari sesuatu. Yang ini juga. Jadi, sesuatu itu tinggal disama dengankan. 29 per sigma sama dengan 1,16. Berarti ini kita bisa pindah ruas. 29 sama dengan 1,16 kali sigma. Berarti sigma sama dengan 29 dibagi 1,16. Itu kalau kalian hitung 25. Oke? Kalau sudah, sekarang kita cari P72 lebih kecil X lebih kecil 100. Karena min-nya sudah tahu, mu-nya 90 dan sigma-nya 25. Jadi langsung kita jawab di sini ya. P72 lebih kecil dari X lebih kecil dari 100 itu sama dengan P, ini kita ubah menjadi Z ya, 72 dan 100 ini. Yang pertama 72 berarti 72 min mu per sigma ya, mu-nya 90 per sigma-nya 25. Lebih kecil dari Z, lebih kecil dari ini 100 min 90 per 25. Berarti sama dengan P72 min 90 itu min 18 per 25 min 0,72. Lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 100 min 90 itu 10. 10 per 25, 0,4. Jadi di sini P, Z antara min 0,72 sampai 0,4. Kita gambar di kurva normal baku. Ini yang tadi saya hapus dulu. Oke, sekarang kita gambar. Min 0,72 itu berarti di sini. Min 0,72 sampai 0,4. 0,4 itu di sini. Kita arsir daerah yang dimaksud berarti ini. Antara min 0,72 sampai 0,4. Berarti di sini bisa kita anggap sebagai dua daerah. Mulai min 0,72 sampai 0 dan antara 0 sampai 0,4. Jadi di sini sama dengan, saya tulis agak kiri aja ya. Karena nggak cukup. P min 0,72 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0, ditambah P antara 0 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 0,4. Sama dengan, nah yang antara 0 sampai 0,4, berarti daerah yang kedua, yang kanan ini, bisa langsung lihat di tabel. Tetapi, yang antara min 0,72 sampai 0, ini harus kita gunakan sifat simetris. Kalau antara min 0,72 sampai 0, ya sama aja dengan antara 0 sampai 0,72. Gitu kan sifatnya. Jadi ini P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,72. Yang kanan ini bisa langsung kita lihat di tabel. Z-nya 0,4. Ini 0,40. Berarti 0,1554. 0,1554. Sama dengan, sekarang yang antara 0 sampai 0,72. Jadi Z-nya 0,7 terus 2. Berarti ini. Ini berarti ya. 0,2642. 0,2642 plus 0,1554. Berarti P72 lebih kecil dari X lebih kecil dari 100. Ini kita hitung. Hasilnya adalah 0,4196. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Nilai dari P72 lebih kecil dari X lebih kecil dari 100 adalah 0,4196. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.